Ron langsung mematikan panggilannya. Bisa gawat kalau bos gilanya tahu apa yang sedang dia lakukan bersama Siska. Dia cepat-cepat mengirimi Ken sebuah pesan, memberitahu kalau dia akan segera mencari dokter yang pria itu butuhkan. Setelah itu, dia menatap ke arah Siska yang terlihat ngos-ngosan. Padahal wanita itu hanya terkejut karena benda yang dia pegang memuntahkan sesuatu. Akan tetapi gara-gara Ken yang menelpon pula, membuat dia gemetaran, takut sang tuan tahu kelakuan nakal mereka, bermain cacing-cacingan di dalam kamar mandi, di saat jam makan siang. Ron mengulum senyum tipis, merasa puas karena gelora di dalam tubuhnya sudah bisa dikeluarkan. Dia membenahi pakaiannya, dan membersihkan area sekitar. Kemudian Ron menarik lengan Siska, dipeluknya wanita yang dicintainya itu. "Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah membantuku." Siska menelan ludahnya kasar, dia masih saja deg-degan. Dia mendongak dan menatap wajah Ron yang terlihat sangat sumringah. "Kak, aku takut," ujar Siska apa adanya. Kening Ron mengerit. "Takut apa, sayang? Apa yang kamu takutkan?" "Aku takut Tuan Ken tahu, kalau kita dihukum bagaimana?" tanya Siska dengan segala kerisauan yang bersarang di dadanya. Dia benar-benar khawatir dengan reputasinya di perusahaan. Apalagi selama ini, dia dikenal sebagai karyawan teladan. Mendengar itu, Ron mengembangkan senyumnya, dia menarik dagu Siska dan kembali mencium bibir ranum itu. Disesap kuat hingga si empunya sedikit melenguh dan mencengkram dada sang pria. Akibat ciuman itu, lama-kelamaan kekhawatiran wanita itu berangsur luruh. Bahunya terasa lega, seolah tidak ada lagi beban yang dipikulnya. "Aku akan bertanggung jawab untuk itu semua. Jadi kamu tenang saja, lagi pula Tuan Ken tidak mungkin asal memecatmu," jelas Ron, menenangkan wanita cantik itu. "Benar begitu?" tanya Siska memastikan sekali lagi, bahwa apa yang didengarnya bukanlah sebuah omong kosong. Wanita itu berkedip pelan, dengan tatapan mata polos yang membuat Ron jadi terkekeh gemas. "Benar, sayang. Sudah jangan pikirkan apapun. Sekali lagi terima kasih servisnya." "Kap." Kecupan singkat Ron hadiahkan di kening Siska. Membuat wanita itu ikut tersenyum pula. "Tapi kenapa tadi cacingnya jadi kecil, Kak?" tanya Siska penasaran, sekilas saat dia melihat Ron memasukkan kembali cacing Alaska ke dalam sangkarnya. Ukuran cacing itu jadi berbeda. Mendengar itu, Ron benar-benar tidak mampu lagi untuk menahan gelak tawanya. Dia menangkup kedua sisi wajah Siska dan memencetnya. "Memang seperti itu cara kerjanya, sayang," jawab Ron, sambil menggenggam tangan Siska. Dia mengajak wanita itu untuk keluar, dan Siska hanya bisa patuh pada ajakan Ron. "Kenapa bisa besar dan kecil?" tanya Siska tak habis-habis. Membuat Ron seketika menghentikan langkahnya. Dia tersenyum lebar, lalu berbisik di telinga wanita itu. "Nanti aku beritahu setelah kita menikah. Sekalian langsung prakteknya." Ron terkekeh keras setelah mengucapkan kalimat itu, sementara Siska dengan wajah merah meronanya mencubit perut Ron sampai pria itu mengaduh. "Au, au, sakit, sayang. Jangan dicubit diusap-usap saja," ujar Ron dengan berkedip menggoda. "Kak, kenapa kamu jadi genit seperti itu? Kamu belajar dari mana?" Sebelum menjawab, Ron kembali duduk di sofa, dia menarik Siska hingga wanita itu jatuh dalam pangkuannya. Siska refleks menahan tubuhnya dengan memegang dada Ron, sementara pria itu memeluk pinggang kekasihnya. Kedua pasang netra itu kembali bertemu, saling menatap dengan penuh cinta. Ron tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, ternyata rasanya jatuh cinta itu jauh lebih mendebarkan dari apapun. Bahkan dia merasa usianya bertambah lebih muda. "Sayang," panggil Ron, dia kembali menatap Siska dengan kabut gairah yang berkelebat. Dia selalu memiliki rasa penasaran pada wanita ini, sama seperti Ken yang kerap menatap lapar pada Zoya. Ternyata memang nikmat rasanya menghajar wanita yang kita cinta dengan gairah yang membuncah. Pandangan Ron turun pada dua sembulan di dada Siska, terlihat sangat sintal, dan dia ingin mencicipinya. Mendengar panggilan Ron, seketika Siska tersadar. Dia hendak bangkit, tetapi Ron menahannya. Pria itu mencekal pergelangan tangan Siska dengan erat. "Kak, mau apa lagi?"
Ron menjilat bibirnya sendiri, dan terus menatap Siska dengan intens. Aku mau ini. Tunjuknya, membuat Siska langsung membulatkan matanya. Kak, kamu, Serangan dadakan langsung Siska dapatkan. Seperti singa kelaparan, Ron menyerang dengan brutal, pria matang ini sepertinya sudah kesetanan. Namun, Siska tak pasrah begitu saja, dia menjambak rambut Ron, bukan jambakan manja, karena Ron justru meraung kesakitan. Ark! Siska, kenapa rambutku dijambak seperti itu? Protesnya. Dan Siska malah mendengus kasar, sama sekali tak merasa bersalah. Kamu harus ingat, Kak. Kita menikah bulan depan, jadi tidak ada acara mau ini mau itu lagi. Lagi pula apa kamu lupa, kamu kan sedang mendapat perintah dari Tuan Ken? Cetus Siska mengingatkan sang pria. Dan Ron langsung menepuk jidatnya dengan kencang. Oh iya ya. Untung kamu ingatkan. Setelah mendapat rekomendasi dokter kandungan dari Ron, Ken segera mengajak istrinya untuk pergi ke rumah sakit untuk melakukan konsultasi. Karena mereka sudah bersiap-siap, jadi Ken tidak perlu lagi menunggu Zoya untuk berdandan. Keduanya turun dari lantai 2, sepanjang langkahnya Ken selalu menggenggam tangan Zoya. Wanita yang kini masih terlihat cukup kelelahan, karena meladeni Ken. Begadang sampai pagi, sudah pagi digempur lagi. Kalau saja tulang Zoya dapat dilihat, mungkin sekarang sudah patah-patah karena kelakuan suaminya. Ken tidak membawa supir, dia sendiri yang mengendarai mobil tersebut. Pria itu membukakan pintu untuk Zoya, dan Zoya lekas masuk ke dalam sana. Ken menyusul, dia segera duduk di kursi kemudi dan menyalakan mesin. Siap membawa kendaraan roda 4 itu melandas ke jalan raya. Baby, kamu terlihat tidak bersemangat. What's wrong with you? Ada apa denganmu? Tanya Ken, sambil fokus pada jalanan. Dia sedikit melirik Zoya yang sedari tadi diam. Aku hanya merasa lelah, Hubi. Memangnya kamu tidak lelah apa? Jawab Zoya, sekaligus bertanya pula pada Ken yang terlihat masih segar bugar. Tidak tampak seperti seseorang yang telah melakukan aktivitas melelahkan. Berbeda sekali dengan dirinya. Tenaga pria ini benar-benar tidak bisa diragukan, sebenarnya Ken makan apa sih, sampai sebegitu kuatnya dan tidak pernah tumbang. Mendengar itu, Ken mengusap puncak kepala Zoya sekilas. Maaf membuatmu kelelahan. Kamu kan tahu sendiri, baby, pitonku sudah tidak makan hampir sebulan. Makanya melihatmu seperti semalam, rasa lelahku langsung hilang. Ya, tapi apa kamu sadar? Kamu sudah seperti orang kesetanan. You are a maniac. Kamu adalah seorang maniak. Cibir Zoya, dia melipat tangannya di dada dengan bibir yang mencebik. Sementara Ken terkekeh keras, entah kenapa dia selalu merasa senang kalau Zoya membahas tentang kekuatan bercintanya. Sebuah kebanggaan bagi seorang pria, bisa melumpuhkan wanitanya. Aku senang mendengar pujianmu, baby, ujar Ken dengan menggigit bibir bawahnya, dan Zoya semakin dibuat mendelik. Dia ini sedang mencela Ken, tetapi pria itu malah merasa bahagia, dan menganggap semua itu pujian. Memangnya semua pria seperti ini ya kalau sudah membahas tentang ranjang? Ish, Hubi, menyebalkan. Cetus Zoya. Ken menghentikan mobilnya, karena di depan sedang ada lampu merah. Dia menatap ke arah Zoya dan memberikan kecupan singkat di bibir merah mereka itu. Bibir yang tengah maju, karena sebal dengan tingkahnya. Aku jadi ingat dulu, kamu kalau marah padaku pasti selalu seperti ini. Ken menunjuk bibir Zoya dengan jarinya. Bibirmu mengerucut seperti bebek, dan kamu tahu, Zoe. Dulu aku benar-benar ingin menciummu. Sangat ingin menggigit bibirmu ini. Jujur Ken apa adanya. Mengingat kilas balik dirinya dan Zoya beberapa bulan yang lalu. Di saat status mereka masih menjadi ayah dan anak. Di mana Ken mati-matian menahan hasratnya, dan kesempatan justru memudahkan dia mendapatkan Zoya. Zoya menatap Ken, entah kenapa mengingat itu semua dia merasa lucu sendiri, hingga tanpa sadar wanita itu menarik satu sudut bibirnya ke atas. Tidak pernah terpikirkan olehnya bisa bersatu dengan pria seperti Ken. Pria yang hampir setiap hari membuatnya geram setengah mati. Mungkinkah rasa geramnya dulu salah satu bentuk cemburu? Cih, dia mencemburui pria ini lebih dulu.
Kenapa kamu senyum-senyum seperti itu, baby? Tanya Ken dengan kening yang mengerit. Kamu memikirkan apa? Mendengar itu, Zoya tersadar. Dia mengangkat kepala dan netranya kembali bersitatap dengan kedua netra milik Ken. Tiba-tiba tangannya terulur untuk mengusap satu sisi wajah pria itu. Aku hanya merasa, sepertinya aku juga sudah jatuh cinta padamu dari dulu, ungkap Zoya dengan uluman senyum yang merekat sempurna, dan ungkapan itu langsung membuat Ken menegakkan tubuhnya. Kenapa bisa seperti itu? Tentu saja bisa, Hubi tahu. Setiap kali melihatmu bercinta dengan wanita lain, rasanya aku ingin menghajarmu dan wanita itu. Cetus Zoya dengan mimik wajah serius. Zoya benar-benar geram bila mengingat itu semua. Ken membulatkan matanya, sementara dadanya mulai bergemuruh, merasakan cinta yang begitu banyak dari Zoya. Termasuk saat aku melakukannya dengan Maureen. Yeah, I had to see it. Ya, aku benci melihatnya. Aku benar-benar ingin menghajarmu sampai babak belur. Zoya menunjukkan wajah masam, sementara Ken terlihat sangat sumringah. Dia sangat suka dengan kejujuran Zoya. Hingga saking senangnya Ken langsung memeluk tubuh wanita itu. Oh my, aku mencintaimu, sayang. Kenapa kamu tidak hajar aku? Dari dulu aku ingin dihajar olehmu, cerocos Ken manja. Dia memeluk erat Zoya dan menggerakkannya ke sana kemari, gemas dengan istrinya. Awalnya Zoya juga senang karena Ken memeluknya, tetapi lama-kelamaan dia mulai merasa sesak nafas, karena dekapan Ken terasa semakin menghimpit dadanya. Hubi, aku. Ken tidak peduli, dia masih ingin memeluk Zoya. Hingga tak berapa lama kemudian, suara klakson dari beberapa mobil di belakang mereka berhasil menghentikan semuanya. Saking senangnya, Ken sampai tidak melihat kalau lampu lalu lintas sudah berhenti merah. Dan hal itu sukses membuat Zoya bernafas dengan lega. Dia segera menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Hubi, bisa-bisanya kamu ingin membunuhku. Tak berapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai di salah satu rumah sakit ternama di ibu kota. Ken segera memarkirkan mobilnya, dan mengajak sang istri untuk turun. Sebelum benar-benar keluar dari mobil, Ken lebih dulu menghadiahkan kecupan manis di puncak kepala Zoya. Lalu mengeratkan genggamannya. Ken mengulum senyum tipis. Wanita cantikku harus dijaga dengan baik, aku takut ada yang menggodamu, jadi pegang erat tanganku. Ujar Ken. Namun, bukannya menurut Zoya justru terkekeh geli dan mencubit perut Ken hingga pria itu mengaduh. Au. Baby, kenapa kamu malah mencubitku? Protes Ken dengan bibir mencebik, pura-pura marah. Mana mungkin ada yang menggodaku, sedangkan di sampingku saja ada piton buas sepertimu, cetus Zoya, membuat Ken langsung melebarkan senyumnya. Dengan gerakan cepat Ken mencium bibir merah mereka itu. Lalu mengusapkan pucuk hidung mereka berdua, beradu dengan gemas dan manja. Lantas setelah itu mereka masuk ke dalam gedung rumah sakit. Tepatnya ke ruangan dokter kandungan. Tak sampai lama mereka masuk ke dalam sana, mereka bertemu dengan Dokter Susan. Wanita itu tersenyum ramah, dan dibalas tak kalah ramah oleh Zoya, sementara Ken hanya memasang wajah datar, wajah yang dia tunjukkan kalau ada orang lain di antara dirinya dan Zoya. Tuan, ini siapanya Nona Zoya? Tanya Dokter Susan, saat kedua orang itu sudah duduk. Mendengar itu, Ken langsung memicing tajam. Bahkan kedua alisnya bertautan. Tentu saja aku suaminya, memangnya dokter pikir aku siapa? Cetus pria matang itu, tak habis pikir dengan pertanyaan wanita yang ada di depannya. Zoya menatap ke samping, dia mengelus lengan Ken dengan lembut. Hubi, kenapa nada bicaramu seperti itu? Dokternya kan hanya bertanya. Bertanya sih bertanya, tapi yang wajar saja, jelas-jelas aku yang mengantarmu, kalau bukan suamimu lalu aku ini siapa? Timpal Ken masih tidak terima. Dokter Susan sampai dibuat gelagapan, ingin bicara tapi tidak jadi-jadi karena disela terus oleh ocehan Ken. Akhirnya wanita itu meminta maaf, dan tersenyum kikuk, terjebak dengan pertanyaannya sendiri yang mengira Ken adalah paman atau bahkan mungkin ayah dari gadis muda yang ingin berkonsultasi dengannya. Ken hanya mendengus, entah kenapa dia jadi sensitif sekarang. Jangan dipikir dia tidak tahu apa maksud pertanyaan Dokter Susan. Pasti wanita itu mengira hubungannya dengan Zoya bukan hubungan suami istri.
Apa dia setua itu, sampai-sampai dia tidak pantas disebut sebagai suami Zoya? Selesai berdebat hanya karena pertanyaan pembuka itu, Ken dan Zoya langsung membahas perencanaan mereka yang ingin segera memiliki momongan. Dan tentang Ken yang pernah melakukan kebon vasektomi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ken menjelaskannya secara gamblang, karena tidak mau mempersulit proses perencanaan mereka. Apa, Tuan, sudah melakukan tes analisis sperma? Tanya Dr. Susan, dan Ken langsung menganggukkan kepalanya. Tapi hasilnya belum turun, karena perlu menunggu beberapa bulan, jelas pria tampan itu. Dr. Susan membenarkan hal tersebut, selagi menunggu hasil tes analisis tersebut, dia banyak memberikan saran agar kedua orang itu memakan makanan yang banyak mengandung vitamin, terutama Ken agar sel sperma pria itu berkualitas dan lebih cepat membuahi. Apalagi Zoya di dalam masa suburnya. Saat ini adalah waktu paling pas untuk melakukan hubungan, agar proses pembuahan itu terjadi dalam waktu dekat. Apa ada batasan untuk kita melakukannya? Misal sehari berapa kali, atau gaya yang paling bagus supaya benihku cepat jadi? Tanya Ken tanpa ragu, sementara di sampingnya Zoya langsung mendelik. Hubi, kamu. Sayang, ini perlu kita pertanyakan, supaya aku memberi batasan, kamu kan tahu sendiri bagaimana aku kalau sudah berdua di kamar bersamamu, potong Ken cepat dengan mulutnya yang tidak memiliki rem. Zoya mengatupkan bibirnya, dan menatap Ken dengan mata yang menajam. Sementara di tempatnya Dr. Susan sudah senyum-senyum, membuat wajah Zoya seketika merah padam. Tapi, tidak apa-apa, Nona. Itu pertanyaan wajar yang dilontarkan pasangan yang baru menikah dan ingin segera memiliki anak. Tuan dan Nona bisa melakukannya sesuai kebutuhan, dan pakailah gaya yang aman, supaya pasangan kita sama-sama senang dan nyaman, jelas Dr. Susan dengan gamblang. Dia ikut memotong ucapan Zoya, karena dia paham bagaimana malunya wanita muda itu. Sementara di samping Zoya, Ken langsung melebarkan senyumnya dengan sempurna, dia menatap ke arah sang istri dengan wajah yang benar-benar sumringah. Ayo kita pulang, supaya bisa cepat-cepat membuatnya ada, bisik Ken menggoda. Tapi jangan terlalu sering juga ya. Itu malah nantinya tidak bagus, ucap Dr. Susan yang langsung membuat wajah Ken berubah jadi masam. Sementara Zoya tersenyum lebar, dia menjulurkan lidahnya kecil, meledek Ken. Tuh dengar, Hubi. Jangan terlalu sering. Ucapnya dan Ken semakin mencebikkan bibirnya. Tapi kan, tidak ada tapi-tapian. Kamu bilang mau cepat punya baby, jadi jangan membantah apa kata dokter. Tukas Zoya, memotong cepat ucapan Ken yang pasti akan mencari sebuah pembelaan. Pria itu menatap Zoya dengan wajah memelas, tetapi Zoya tidak peduli dengan itu, yang penting sarang pitonnya aman sekarang, tidak semena-mena diserang seperti yang sering Ken lakukan. Kamu jahat, baby, ujar Ken dengan suaranya yang terdengar begitu manja di telinga Dr. Susan. Sumpah demi apapun, sebenarnya dia ingin tertawa melihat pasangan satu ini, ternyata Ken adalah tua-tua keladi, terlihat kuat dan perkasa tapi takut juga pada sang istri. Setelah melakukan konsultasi dengan Dr. Susan, Zoya langsung meminta pulang pada Ken, dia ingin istirahat seharian ini. Dan Ken mengabulkan apapun keinginan istrinya itu. Namun, di tengah jalan Ken memberhentikan mobilnya, tepat di depan sebuah supermarket, mengingat pesan sang dokter yang menyarankan membeli susu promil, agar Zoya mengonsumsinya. Demi menjaga kesehatan tubuh dan kandungan Zoya bila pembuahan itu terjadi. Ken melakukan apapun yang diminta Dr. Susan. Termasuk dirinya yang disarankan untuk banyak-banyak makan sayur tauge, agar meningkatkan kesuburan. Sayang, kita beli susu dulu ya untukmu, ujar Ken sambil membuka sabuk pengaman, dia turun dari mobil dan membukakan pintu pula untuk Zoya. Patuh, Zoya langsung turun dan mengekor pada Ken yang senantiasa menggenggam tangannya. Wanita itu mengulum senyum kecil, senang sekali kalau Ken perhatian seperti ini. Bahkan pria itu yang selalu bersemangat ingin menghadirkan buah cinta mereka secepatnya. Keduanya masuk ke dalam supermarket tersebut, berkeliling hingga mereka sampai di rak yang berisi penuh dengan segala merek susu. Ken dan Zoya kompak berhenti, mereka menatap beberapa kardus yang berderet, dari atas sampai bawah. Kamu mau yang mana, baby? Tanya Ken sambil menatap Zoya dari samping. Zoya mengetuk-ngetuk dagu dengan jari telunjuknya, sementara otaknya berpikir, kira-kira merek susu yang mana yang harus dia coba. Kalau menurut Hubi,
Bagus yang mana? Zoya balik bertanya, dia meminta pendapat suaminya. Namun, sepertinya Zoya bertanya pada orang yang salah, karena Ken justru menyeringai dan malah mencolek manja dada istrinya. Menurutku bagus yang ini. Berkualitas dan rasanya tidak ada duanya, ungkap Ken dengan terkekeh, dan dia langsung mendapat tabokan lengkap dengan pelototan dari Zoya. I'm serious, Hubi. Aku serius, sayang. Sentak Zoya dengan wajah yang terlihat garang. Namun, Ken justru semakin ingin menggoda wanita satu ini, dia memeluk Zoya dari belakang, dan menjatuhkan kepalanya di bahu wanita itu. Aku juga serius, sayang. Milikmu yang terbaik. Bisik pria tampan itu dengan suaranya yang sangat mendayu. Dan, Bug. Mendengar itu, Zoya langsung menyikut perut Ken dengan sekuat tenaga, hingga pria itu melepaskan pelukannya pada pinggang Zoya. Auk! Baby, kenapa kamu jadi galak seperti ini? Protes Ken sambil memegangi perutnya yang terasa nyeri, karena Zoya benar-benar melakukannya dengan cukup kuat. Itu karena mulutmu tidak pernah disaring. Otak Hubi itu isinya hanya dada dan paha, mesum terus. Cibir Zoya, lalu melangkah meninggalkan Ken, sebelumnya dia menyambar 2 kotak susu, dan membawa kakinya menuju meja kasir. Baby, kenapa malah meninggalkanku? Jangan tinggalkan aku sendiri, baby. Rengek Ken dengan suaranya yang dibuat manja, berharap Zoya akan kembali, dan mengajaknya melangkah bersama. Namun, Zoya yang sudah terlanjur kesal, tidak peduli dengan panggilan Ken. Dia terus melangkah tanpa menoleh ke arah belakang. Cih, aku benar-benar ditinggalkan, gerutu si bayi besar. Ada rasa tak sabar yang menyusup ke dalam dadanya. Hingga dia merasa menunggu bulan depan itu terlalu lama. Dia ingin segera memiliki sang kekasih sepenuhnya. Menjadikan Siska wanita yang sempurna. Ron tengah mengguyur kepalanya dengan air dingin, menjernihkan otaknya yang terlanjur tercemar, gara-gara berdampingan dengan bos gilanya. Sekarang Ron sudah mulai terkontaminasi dengan rasa yang diberikan oleh Siska. Sentuhan maut yang menghilangkan seluruh kewarasannya. Hingga tanpa tahu malu, dia meminta cacingnya dipuaskan. Ada rasa yang menggelitik sekaligus memabukkan. Dan sungguh itu semua membuatnya ikut gila. Lihat, dengan memikirkannya saja cacing besar Alaskanya kembali bangun. Ron memejamkan matanya, dan menyugar rambutnya yang basah. Sial, kenapa jadi bangun terus sih? Gerutunya pada diri sendiri, dia benar-benar tidak bisa mengontrol hasratnya yang tiba-tiba muncul, terlebih mengingat ciumannya dengan Siska. Ron menghela nafas kasar. Dia mencoba meredamkan rasa yang menggelegak dalam tubuhnya dengan air dingin yang sedari tadi mengucur deras. Namun, sampai beberapa saat birahinya tak juga ingin turun. Astaga, aku benar-benar harus segera menikahi Siska. Kalau tidak aku bisa gila karena terus-terusan seperti ini. Pria matang itu akhirnya menyerah, mau tidak mau dia harus menuntaskan itu semua sendiri. Tak ingin lebih lama lagi di dalam kamar mandi, Ron segera melakukan ritual untuk menyenangkan cacingnya. Hah! Ini benar-benar gila. Ron mengepalkan tangannya, dan memukul dinding sebagai pelampiasan pelepasannya yang terasa melegakan. Hari sudah menggelap, malam ini tepat malam minggu. Setelah selesai berpakaian, Ron turun ke bawah di mana keluarganya berada. Dia sudah ditunggu di meja makan untuk makan malam. Ron menyapa semua orang, di rumah ini tinggal kedua orang tua dan adik bungsunya yang sudah lebih dulu menikah, bahkan sudah memiliki 2 orang anak. Meida namanya. Ron lahir dengan 3 bersaudara. Dia anak kedua, sementara kakak sulungnya sudah tidak tinggal di Jakarta. Dia di Surabaya ikut dengan istrinya. Setelah Ron duduk, mereka langsung menyantap makan malam. Seperti biasa, makan malam akan selalu ceria karena satu bocah balita yang ribut dengan makanannya. Aku mau ikan doyeng, itu ikan itu, mama. Bocah cantik itu menunjuk piring yang berisi ikan gurami yang digoreng dengan tepung. Ron hanya terkekeh kecil melihat itu, membayangkan bagaimana dirinya nanti dengan Siska bila sudah memiliki seorang anak. Pasti sangat menggemaskan seperti keponakannya. Hingga sesi makan malam selesai, Ron menahan kedua orang tuanya, agar tetap duduk di kursinya. Dia ingin menyampaikan perihal niatnya untuk melamar Siska. Sementara Meida dan sang suami, sudah membawa kedua anaknya ke dalam kamar. Ada apa, Ron?
Kenapa kamu kelihatan serius sekali? Tanya sang ayah yang melihat gelagat putra keduanya tidak seperti biasa. Ron lebih dulu mengulung senyum. Dia yakin, dengan mendengar berita ini ayah dan ibunya pasti merasa senang. Aku mau menikah, Pa, Ma. Maukan malam ini temani aku untuk melamar kekasihku? Jelasnya to the point dengan raut wajah yang begitu sumringah. Mendengar itu, kedua orang parubaya itu langsung membulatkan mata mereka dengan sempurna. Mereka seperti mendapat serangan dadakan. Ada rasa terkejut, tidak percaya, juga bahagia yang tiada taraf. Akhirnya putra mereka mau menikah. Pria tampan dengan usia 35 tahun itu akhirnya mau melepas masa lajangnya. Ah, rasanya ibu dan ayah Ron ingin melakukan salto-salto girang. Kamu serius, Ron? Apa kamu akan melamar wanita yang kemarin kamu tunjukkan pada mama? Tanya ibu Ron antusias, tak kalah sumringah. Ron langsung menganggukkan kepalanya, membenarkan ucapan sang ibu. Dan hal itu sukses membuat kedua orang tuanya kompak mengucap syukur. Ron, mama tidak menyangka kamu akhirnya mau menikah, ujar wanita parubaya itu dengan tangis haru. Ron segera bangkit dari kursinya, lalu bersimpuh di kaki sang ibu. Dia menghapus jejak basah itu, lalu mengembangkan senyumnya. Aku ingin segera memberi mama dan papa cucu, makanya sekarang ayo bantu aku untuk melamar Siska agar mau menjadi istriku. Ibu Ron terkekeh dalam tangisnya, dia mengusap puncak kepala Ron. Ayo, jangan sampai kamu jadi perjaka tua, nanti cacingmu tidak bisa menyemburkan larva. Godanya. Bahu Ron merosot, dan wajahnya langsung berubah masam. Ish, mama.